kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di live streaming YouTube dalam doa pagi kita. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami terus bersyukur kepadamu, tak henti-hentinya hati dan mulut kami bersyukur kepadamu, karena kemurahan-Mu lah kami dapat hidup. Ya Bapa, di Sabtu pagi ini kami datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu, berdoa kepadamu, memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima semuanya ini. Sertai umat-Mu dalam memulai hari Sabtu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan roh yang menyala-nyala layanilah Tuhan. Dengan roh yang menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nats pendukung untuk tema ini adalah Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, kata Bijak berkata begini, pelayanan itu adalah kehormatan, bukan beban. Mengapa pelayanan itu kehormatan? Karena Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk memuliakan Dia, melayani Dia. Tuhan sumber kehidupan kita, yang punya langit dan bumi, mempercayakan kita untuk melayani Dia. Pelayanan bukan hanya di mimbar, pelayanan duduk, berdiri dalam ibadah,
mengikuti semua, mendukung semua pelayanan-pelayanan dalam gereja itulah pelayanan. Dan kita dipercayakan untuk itu. Baik kita sebagai pendoa, baik kita sebagai pelayan mimbar, baik kita sebagai donatur, itu semua adalah pelayanan. Nah, dalam pelayanan kita ini, pelayanan yang terhormat ini, pelayanan kita akan menjadi terhormat dan dihormati Tuhan ketika kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Seringkali kerajaan yang kita melayani Tuhan itu menjadi kendor. Kendor dan mundur. Karena kita kecewa. Kecewa kepada teman kita. Kecewa kepada situasi. Maka saya katakan di renungan kemarin itu bahwa tidak mungkin bisa kita memaksa orang lain untuk mengikuti selera kita, kemauan kita. Tapi yang mau kita buat adalah bagaimana pelayanan ini bisa menutupi seleranya Tuhan, memuaskan hatinya Tuhan, karena untuk itulah kita diciptakan. Maka dikatakan kalau kerajinan kita kendor, mundur, dalam firman Tuhan dikatakan batu-batu itu bisa memuliakan Bapa. Itu terjadi ketika orang-orang Farisi melarang orang berseru-seru hosana menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem. Suruhlah muridmu diam, kata mereka. Tapi apa kata Yesus? Kalau mereka diam, batu-batu ini pun bisa memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka untuk itu mari kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita kehilangan semangat dalam melayani berarti Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Roh Kudus inilah mendorong kita untuk melakukan pelayanan Tuhan, bukan pelayanan kepada manusia, menyenangkan hati majelis pendeta, tapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, maka Roh Kudus itulah menuntun kita untuk melayani Dia dalam roh yang menyala-nyala. Karena Tuhan tidak mau kita melayani Dia dengan sakit hati, melayani Dia dengan main-main, melayani Dia tergantung kepada mood dan suasana hati. Tapi sepenuhnya kehidupan kita ini, akal pikiran kita, hati kita, gerakan-gerakan tubuh kita, anggota tubuh kita semua, kita mau dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, menggerakkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itulah pelayanan sejati, yaitu melayani dengan roh yang menyala-nyala, penuh semangat. Walaupun dengan roh yang menyala-nyala penuh semangat, tetapi harus dalam koridor keteraturan. Itu yang Tuhan mau pelayanan kita. Sekali lagi, jangan kendor pelayananmu karena situasi. Tuhan tidak mau itu. Layani Tuhan dengan sukacita dan gembira. Demikianlah cara kita menghormati Dia, dan pelayanan kita itu akan dihormati oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Kita minta Roh Kudus hadir dalam hati kita supaya dapat mengendalikan diri kita, supaya kita konsisten melayani Dia pada saat Dia memakai kita untuk melayaninya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan,
Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya pelayanan kami harus didorong oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami melayani Tuhan dalam roh yang menyala-nyala. Ketika kami menggunakan kekuatan kami, pikiran kami, pelayanan kami harus sesuai dengan keinginan kami, kehendak kami, selera kami, maka kami akan mendapatkan kelelahan dalam pelayanan. Karena pelayanan kami tidak kami arahkan kepada Tuhan. Ya Bapa, dengan roh yang menyala-nyala, Roh Kudus menuntun kami untuk melayani Bapa. Pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Yakinkan kami tentang ini ya Bapa. Bapa di surga, kami masuk dalam doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang hari ini ada kegiatan futsal pemuda dan lomba masak. Dalam rangka perayaan HUT GMI Jakarta Pusat ke-60 tahun, berkatilah semua kegiatan ini. Bersuka cita, bergembira bersama untuk mensyukuri berkat Tuhan bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu. Ya Bapa, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Berkati para bisu, para pendeta, para guru injil, para pekerja, para majelis gereja, pengurus gereja, para speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, aktivis gereja yang benar-benar dan sungguh-sungguh memberikan hati dalam pelayanan, supaya tetap konsisten melayani Tuhan dalam hati yang bergembira. Jadikan gereja Metodis ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk bersaksi dalam keajaiban-keajaiban yang telah Tuhan buat bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu. Kami doakan untuk pembangunan GMI, Geraha GMI wilayah 2 yang sedang berlangsung. Berkatilah, dana yang dibutuhkan tercukupi ya Bapa, oleh karena pertolongan-Mu. Kami doakan juga untuk pembangunan gereja-Mu, pos pelayanan biji sesawi yang sedang berlangsung saat ini dan dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Ya Bapa, turutlah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu ini. Berkati juga pos-pos pelayanan kami supaya dapat mengembangkan gereja kerajaan Allah melalui pelayanan hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat di sana. Ya Bapa, kami doakan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang akan memulai hari pada hari ini. Tuhanlah menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, tetap semangat, muliakan Tuhan selamanya.